Soft skill sangat diperlukan untuk kecakapan hidup bagi seseorang, meningkatkan kepercayaan diri, profesionalisme, keramahan, dan optimis bagi seseorang secara meluas. Di dalam soft skill terdapat kemampuan interpersonal dan intrapersonal. Kemampuan interpersonal adalah pandai untuk menguasai atau mengolah emosi dalam diri sendiri. Dan kemampuan interpersonal adalah peduli atau peka terhadap orang lain. Supaya kita bisa mengembangkan kemampuan interpersonal dan intrapersonal, di dalam soft skill yang harus kita perhatikan adalah satu, communication atau komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua adalah problem solving atau decision making, memecahkan masalah dan memilih keputusan. Yang ketiga adalah leadership atau kepemimpinan. Yang keempat adalah critical thinking atau berpikir kritis. Kelima adalah teamwork atau kerjasama tim yang baik. Di dalam soft skill terdapat 3 rumpun ilmu. Yang pertama adalah worldview atau wawasan dunia. Yang kedua adalah psikologi yang mencakup emotional intelligence dan defense mechanism. Yang ketiga adalah logika yang melatih kita untuk berpikir kritis. Tujuan mempelajari teori defense mechanism dan emotional intelligence adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri pada seseorang, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan sesama, menyelesaikan sesuatu masalah dengan baik, mampu mengelola emosi dan kesadaran tinggi untuk menghindari dampak yang tidak baik, serta menjadi pribadi yang lebih baik. Teori defense. Pengertian teori defense mechanism merupakan reaksi terhadap frustasi yang dialami secara tidak sadar untuk mengurangi tekanan yang dialami. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk dapat menerima, mengolah, mengontrol, dan menilai emosi pada dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Seseorang memiliki emotional intelligence, dia akan memiliki self-awareness, dia akan memiliki self-regulation, dia akan memiliki motivasi, dia akan memiliki nilai sosial yang dapat diterjemahkan secara positif oleh pribadi tersebut. Seseorang yang memiliki nilai emotional intelligence yang bagus adalah dia akan dapat mengontrol sepenuhnya emosi pada dirinya, bukan emosi yang mengontrol dirinya. Di antara situasi dan kondisi di mana kita berada, serta respon yang akan kita ambil, terdapat gap. Di dalam gap tersebut terdapat emotional intelligence yang mengendalikan respon kita terhadap suatu situasi dan kondisi tersebut. Emotional intelligence adalah kemampuan dalam diri kita untuk mengetahui dan mengevaluasi emosi dan perasaan, serta membedakan berbagai emosi dan perasaan tersebut. Kemudian semua informasi tersebut kita gunakan untuk mengambil respon terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu. Sebagai contoh adalah ketika kita kedatangan teman kantor yang memiliki kemampuan di atas kita, self-awareness yang merupakan komponen emotional intelligence yang memungkinkan kita untuk mengetahui perasaan tidak suka ataupun iri, serta motivasi dalam diri kita sehingga kita akan berusaha untuk menekan ataupun menghilangkan perasaan ataupun situasi yang mencemaskan tersebut. Misalnya kita akan berusaha tidak menganggap teman kantor kita lebih hebat daripada kita atau sebagainya. Seseorang yang mampu mengontrol emotional intelligence secara baik dan tepat, dia akan mampu memecahkan setiap permasalahan atau persoalan yang terjadi di dalam organisasi atau di dalam lingkungan masyarakat, sehingga membawa perubahan yang signifikan dan membuat terobosan yang positif untuk organisasi atau lingkungannya. Orang yang memiliki emotional intelligence yang rendah, dia akan berpotensi berperilaku negatif dan mengarah kepada kekerasan untuk memecahkan masalah dan menjadi troublemaker di dalam satu organisasi atau dalam sebuah tim. Kemampuan kontrol emotional intelligence yang tinggi akan mampu dan siap untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih bagus dan kuat, sehingga mampu melakukan komunikasi
dengan efektif untuk semua anggota tim. Seorang karyawan yang memiliki kesadaran yang tinggi, high level self-awareness, akan melihat dirinya untuk hidup bahagia, maka akan melakukan segala daya dan upaya sekuat tenaga untuk dapat mengontrol stres, mengontrol kecemasan, dan setelah itu mampu melihat dirinya sendiri. Karyawan tersebut juga akan memahami orang lain dengan empati. CEO perusahaan-perusahaan besar biasanya mampu melakukan langkah-langkah yang diperlukan oleh dirinya untuk dapat memiliki kesadaran yang tinggi dalam memimpin organisasi. Di antaranya adalah melakukan perenungan akan tujuan hidup dia, tujuan pribadi dia, dan organisasi yang dipimpinnya, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dia achieve, dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Next planningnya mau seperti apa sih organisasinya, dan mencari tahu apa yang menyebabkan emosinya tidak terkontrol, dan bertukar pikiran dengan teman atau dengan seseorang yang dia dapat percaya. Self-management atau regulation merupakan kemampuan kita untuk mengontrol emosi yang meledak-ledak. Seseorang yang ketika memiliki emotional intelligence bukan berarti tidak bisa marah dan kemudian menjadi orang yang sangat baik, dan bukan juga orang yang memendam perasaannya. Regulasi berarti kita mampu mengontrol emosi kita, dikelola terlebih dahulu, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengekspresikannya ketika kita lagi kesal atau marah. Tapi kita lebih tenang. Walaupun memang kita sedang kesal atau marah, kita bisa mengekspresikannya dengan cara yang lebih bijak, bukan dengan membentak-bentak, atau membanting barang, atau bersikap impulsif, sehingga membuat kita menyesal setelahnya. Motivasi adalah pemicu seseorang untuk mencapai tujuan. Ada yang bisa mendeskripsikan tujuan tersebut, ada yang tidak. Ketika manusia mencapai tujuan, maka ada motivasi yang menemani visi dan misi untuk mencapai tujuannya. Motivasi ada beberapa faktor, seperti motivasi karena orang tua, pasangan, atau hal sebagainya. Jadi kita harus menemukan motivasi, dan kita harus ingat saat kita sedang terpuruk atau sedang down. Kita harus mengingat motivasi saat kita sedang terpuruk atau sedang down untuk bangkit dan menghindar dari putus asa. Social skill merupakan keterampilan berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Harus bisa memahami waktu untuk kapan berbicara dan kapan untuk tidak berbicara agar bisa menghindari konflik dengan orang lain. Social skill tidak hanya untuk meningkatkan berkomunikasi atau interaksi dengan orang lain, tetapi bisa untuk memahami dan menghadapi seseorang. Dengan social skill yang baik, akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan kita lebih bisa memahami keadaan sekitar dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Orang dengan social skill yang bagus akan sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan emosi ataupun perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Empati bisa juga diartikan sebagai kemampuan untuk memandang suatu hal dari sudut pandang ataupun perspektif orang lain. Penerapan empati dalam AI adalah bagaimana cara kita untuk memahami emosi ataupun perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Empati sering disalahartikan dengan simpati, yang mana keduanya adalah dua pengertian yang berbeda. Jikalau empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan emosi ataupun perasaan orang lain, maka simpati adalah kemampuan seseorang untuk dapat merasakan kesedihan ataupun kepedulian kepada orang lain. Baik, gue kan pakai jersey Indonesia ini. Kan mirip siapa itu atlet yang bulu tangkis yang juara nasional? Yang di SUA kan? Oh iya. Ya, apa gue bakalan mirip juga pakai jersey gini? Jadi Gak mungkin lah, mana ada cuy. Gak bisa. Gak mungkin itu. Bermimpi dulu lah. Mimpi lu ketinggian. Lu lari sini sampai sana juga udah capek. Gak bisa lah. Gimana, Bang? Itu guys, udah kelar? Belum sih. Wes, bro, tuh dua cewek tuh lagi jadi nunjukin main cakep, bro. Wih. Enggak, biasa aja tuh. Wah, cakep tuh. Bodinya biola Spanyol tuh. Cakep sih. Serius. Cakep. Serius. Bodinya tuh, wow. Samperin nih.
Wah, dulu gue pernah kesini nih, ke Istora nih. Dulu gue pernah, kakak gue ini di sini nih, nikahan di sini pas lagi kecil nih gue dulu. Pernah di sini. Halo Pak. Iya Pak. Iya maaf Pak. Iya. Iya Pak. Besok saya revisi Pak. Iya Pak. Baik Pak. Salah lagi. Besok revisi. Halo, gimana proyek yang 1 miliar? Udah selesai belum? Deadline-nya kan 1 bulan. Hah? Waduh, saya bisa rugi 1 miliar begini nih kalau belum selesai nih. Gimana Pak Andre? Harus selesai. Kalau enggak ruginya makin banyak nanti. Hei, siapa gue? Ya elah, kenapa marah-marah? DP-nya bisa ditarik nggak? Nggak bisa. Aduh. Terus gimana nanti saya, Pak? Anak istri saya makan apa? Itu semua tabungan saya loh, Pak. Buat DP di proyek ini. Sekarang kalau deadline-nya nggak tercapai, usernya kasih penalti, terus uang saya udah masuk gimana tuh? Aduh. Bapak nggak bisa saya percaya berarti. Kacau Bapak nih. Bapak menghancurkan keluarga saya, Pak. Kacau. Lain kali saya tidak akan percaya lagi sama omongan Bapak. Saya udah rugi 1 miliar loh, Pak. Aduh. Wah, ada telepon masuk nih. Dari Pak Bayu nih, kawan lama saya nih. Mudah-mudahan kabar baik. Halo. Selamat siang Pak Bayu. Iya, gimana bro kabarnya bro? Udah lama nggak ketemu. Iya nih, gue baru kehilangan 1 miliar nih proyek ini nih. Udah kasih DP 30%. Ternyata proyeknya nggak jadi, uang DP-nya nggak bisa ditarik lagi, gagal total gitu. Bingung nih bro. Bro, punya proyek gak bro? Yang bisa gue ini bro, kita ini bro. Ya masih ada lah uang berapa 100-200 juta nih. Ada bro ya? Oh oke. Tapi proyek ini benar ya? Oke. Ya udah, ntar malam gua ke rumah lo ya. Bang, sampainya bang. Lo kok ngatur suka-suka gue lah. Nanti juga ada yang bersihin. Agro turun lagi nih, minus lagi 50 juta. Tapi ya udahlah, besok juga naik lagi kali.